Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam semangat di hari Rabu yang cerah ini. Di sini saya Diani Maniati Ajis dengan NPM 2017 01500104 ingin ingin mempresentasikan hasil wawancara saya dengan narasumber saya yang bekerja di PT Udaya Anugrah Abadi dengan jabatan General Manager Operasional. Berikut adalah penjelasan dari wawancara saya. Saya akan menjelaskan deskripsi narasumber terlebih dahulu. Dengan nama Johan Johanato, tepat tanggal lahirnya Bogor 20 Maret 1991, alamatnya dirahasiakan, untuk nomor telepon juga dirahasiakan. Untuk alamat email johan@udaya.co.id, tempat bekerja PT Udaya Anugrah Abadi, jabatan pekerjaan General Manager Operasional. Alamat perusahaan terletak di Jalan Danau Sunter Selatan, Blok 04 nomor 35, Sunter, Jakarta Utara. Untuk yang pertama, saya menanyakan bagaimana proses interview berlangsung. Jawaban narasumber, cara menyeleksi kami berusaha mencari kandidat di mana jika fresh graduate dilihat dari background dan passion si kandidat yang sesuai dengan lamaran. Jadi di sini walaupun fresh graduate dia tetap menerima karena jika memiliki basic atau bakat yang sesuai dengan lamaran tersebut, maka perusahaan ini akan menerima dengan terbuka. Begitu, karena juga dengan kondisi yang saat ini sulit untuk mencari sesuatu bidang pekerjaan sesuai bakat. Lalu jika jika memiliki pengalaman dan memiliki pengalaman dan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang dia lamar, maka di sini perusahaan menerima sangat terbuka karena di situ memudahkan si perusahaan untuk tidak lagi membuang-buang waktu mengajarinya, serta perusahaan juga lebih percaya untuk memberikan sebuah pekerjaan kepada si karyawan tersebut, sehingga membantu user menaikkan SDM untuk perusahaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tenaga kalian yang menyeleksi. Di sini narasumber menjawab tenaga ahli menyeleksi sesuai dengan bidang yang sedang dibutuhkan. Jadi sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Di sini karena di beberapa perusahaan juga ada yang hanya sekedar interview saja, menanyakan bidangnya apa tanpa mencari tahu di backgroundnya seperti apa. Tapi di perusahaan yang saya wawancarai ini, dia memiliki seorang trainer atau seorang orang yang menginterview dengan memiliki kemampuan di bagian yang sedang dilamar. Misalkan seperti desain grafis, berarti bagi sang penginterviewnya dia memiliki basic yang desain grafis juga, sehingga bisa mengetesnya secara mudah. Nah, perusahaan ini juga tidak ingin terjadinya kesalahan atau keterlambatan bagi pekerja baru karena tidak memiliki bakat atau bidang yang sesuai dengan pekerjaan ini. Karena perusahaan ini sangat membutuhkan pekerja baru atau karyawan-karyawan yang memiliki passion dan bakat yang sesuai dengan perusahaan yang sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk proses jabatan dan karirnya, saya bertanya bagaimana proses jenjang karir yang diberikan perusahaan tersebut. Di perusahaan ini cukup bagus dan cukup sangat mungkin bagi saya pribadi sangat menunjang karir ya, karena 2 tahun masa pekerja kontrak akan ada penaikan jabatan sesuai dengan porsi dan kemampuan pekerja dan bidangnya. Yang pertama ya, jika tugas yang diberikan dikerjakan dengan bagus, maka akan sesuai dengan kenaikan pangkat atau juga perpanjang kontraknya, bisa juga menjadi karyawan sesuai dengan kinerjanya itu. Misalkan saya diberikan contoh, saya bekerja sebagai desain grafis karena pekerjaan saya selalu memuaskan dan tepat waktu, akhirnya saya dinaikkan jabatannya sebagai sistem analis dalam waktu 2 tahun, dan yang pastinya kontrak saya juga diperpanjang lebih lama dan jenjang karir saya lebih tinggi dibandingkan jenjang karir yang sebelumnya, dan jenjang karir saya lebih panjang yang pastinya, karena di sini juga tidak hanya tunjangan karir saja, dia juga dapat biaya-biaya lebih untuk seperti
biaya asuransinya, lalu kenaikan gaji juga di sini. Namun jika kondisi kinerja saya biasa saja di sini, perusahaan hanya akan memperpanjang kontrak saja, dan itu pun kontraknya ditentukan dengan seberapa pentingnya dan seberapa butuhnya perusahaan tersebut. Karena perusahaan yakin semakin tinggi si karyawan ingin bekerja di perusahaan ini, maka akan semakin tinggi juga usaha si karyawan untuk memperbagus atau perbaiki tenaga kerjanya dan hasil kerjanya, sehingga di perusahaan ini sangat melihat detail bagaimana si pekerja tersebut berusaha untuk memaksimalkan pekerjaannya. Namun jika saya bekerja dan hasil yang saya peroleh menurun, kondisi saya menurun dalam pekerjaan, tidak menghasilkan benefit yang memuaskan bagi perusahaan, maka saya akan diputuskan kontrak karena tidak sesuai dengan kontrak yang tertulis dan tidak akan ada perpanjang kontrak seperti itu. Dan di sini pun ketika tidak ada perpanjang kontrak, maka tidak ada uang lebih karena sesuai dengan yang tertulis di kontrak tersebut. Nah, di sini juga saya dijelaskan konflik apa sih yang sering terjadi di perusahaan tersebut, di perusahaan ini. Saya bertanya, konflik apa Pak yang suka terjadi nih Pak? Dan si narasumber menjawab, konflik yang sering terjadi ternyata adalah seringnya terjadi kesalahpahaman komunikasi dalam setiap divisi. Jadi setiap satu ruang lingkup divisi agak sering terjadi perdebatan karena perbandingan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai bagi si karyawan. Padahal perusahaan sudah semaksimal mungkin membagi tugas-tugasnya itu sesuai dengan kemampuan, dan itu tidak terhitung sama gaji, tergantung dengan porsi mereka mengerjakan. Semakin banyak mengerjakan, maka tentu saja porsi bonus yang diberikan pun lebih banyak. Tapi jika dia bermalas-malasan, tentu saja porsi bonusnya pun akan lebih sedikit. Dan di sini juga ada kesalahpahaman komunikasi yang mengakibatkan perdebatan beberapa pihak, seperti terjadinya permusuhan dan kubu-kubuan dalam sebuah divisi karena ketidakcocokannya komunikasi atau ketidakcocokannya saat berada dalam satu divisi. Solusi yang diberikan pun cukup menarik di sini. Perusahaan atau bidang yang si perusahaan akan menyuruh beberapa karyawan yang memiliki pangkat tinggi seperti manajer atau ketua dari divisi tersebut untuk mempertemukan pihak yang bermasalah dan mencari jalan keluar masing-masing, membicarakan permasalahan dengan kepala dingin dan santai. Jadi tidak boleh terbaur emosi. Di sini juga ranah pertemanan dan untuk pengakrabannya pun juga cukup menarik ya, dibahas pelan-pelan, dicarikan jalan keluarnya, dan perusahaan dan si pihak yang menjadi ketua untuk mendinginkan suasana tersebut juga memiliki cara untuk bagaimana caranya agar mereka berbaikan lagi gitu. Ternyata untuk beberapa permasalahan cara ini juga sangat efektif. Tapi ada beberapa hal yang memang permasalahan ini tidak efektif, maka perusahaan akan memindahkan si karyawan yang bermasalah tersebut ke divisi lainnya. Nah, siapa sih yang akan dipindahkan? Biasanya kata narasumber saya, yang dialihkan divisinya itu adalah orang yang mempermulakan permasalahan atau yang ternyata masalahnya yang paling berat. Jadi dialah yang harus pindah begitu. Lalu pindahnya bagaimana nih, sesuai bidangnya atau enggak? Yang jelas pasti masih sesuai dengan bidangnya gitu. Lalu pengelolaan manajemen stresnya bagaimana sih di perusahaan tersebut? Nah, ternyata di perusahaan ini cukup menarik. Selaku perusahaan dengan sangat teliti memperhatikan kesehatan mental si karyawan, karena bagi perusahaan itu sangat berpengaruh kepada hasil kinerja si karyawan. Perusahaan di sini juga melengkapi dengan fasilitas yang menjunjung kesehatan mental pekerja, seperti ruang istirahat yang amat sangat nyaman yang diberikan fasilitas seperti tempat karaoke, game room, dan relaksasi yang pastinya. Dan perusahaan ini juga mengumpulkan dana untuk melakukan perjalanan wisata bagi mereka yang mencapai target.
Nah, di sini juga terlihat jelas bahwa perusahaan juga menjunjung tinggi kesejahteraan karyawannya, karena dengan kesejahteraan karyawan pasti karyawan akan menghasilkan hasil pekerjaan yang lebih baik, dan itu sangat berpengaruh juga bagi perkembangan si perusahaan. Lalu bentuk keadilan karyawan yang di lalu bentuk keadilan karyawan yang di dan diversitas di tempat pekerjaannya bagaimana? Nah, di sini ternyata sangat bagi saya termasuk bagus ya, karena sangat mengacu kepada peraturan pemerintah yang saat ini berjalan, seperti cuti yang sesuai dengan tanggal dan anjuran dari pemerintah, lalu uang THR juga, uang tahunan juga, tunjangan juga, asuransi juga, termasuk biaya-biaya seperti tunjangan-tunjangan kelahiran, pernikahan itu juga disiapkan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, di sini sangat menarik sekali sih ya, karena saya pun berbasa-basi dengan narasumbernya, juga termasuk orang yang asik dan sangat menjunjung tinggi kinerja karyawan. Seperti itu. Saya menggunakan layanan BK Industri Directive Counseling. Directive Counseling adalah proses mendengarkan masalah emosional individu, membuat keputusan bersama tentang apa yang harus dia lakukan, dan memberitahu serta memotivasinya untuk melakukan hal tersebut. Directive Counseling sebagaimana besar menggunakan fungsi konseling nasihat. Juga reassurance, communication, memberikan emotional release dan sedikit confessive thinking. Dan sedikit klarifikasi thinking.